Oke, kalau tadi kita sudah melihat ada sebuah contoh, ada dua tabel gitu ya, yang terdiri dari tabel customer dan tabel penjualan, maka kita lanjut untuk mengenal atau mereview sebetulnya mereview tentang kardinalitas. Nah, kardinalitas itu kita bagi dua menjadi minimum dan maksimum. Kardinalitas minimum adalah sebuah baris ya dalam sebuah tabel yang bisa jadi harus atau bahkan tidak dihubungkan sama sekali ya. Kalau terhubung setidaknya terhubung satu baris pada tabel lain ya. Seperti tadi pada tabel customer ya, dia dihubungkan dengan tabel penjualan gitu ya. Yang dihubungkan melalui sebuah kode customer ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kode customer ini mewakili satu baris yang ada pada tabel customer. Sehingga di sini yang dimaksud dengan kardinalitas minimum yaitu setidaknya ada atau paling tinggi gitu ya, paling banyak hubungan yang hubungan antara tabel customer dengan tabel penjualan itu paling banyak sebesar 1 gitu ya. Jadi bisa dikatakan pada tabel penjualan ini tidak boleh lebih dari satu baris yang berasal dari tabel customer ya. Ini contoh. Pada realnya ya bisa jadi enggak ya, karena sebuah penjualan akan terdiri dari beberapa customer gitu ya, seperti itu. Atau bisa dikatakan bahwa seorang customer dia akan mempengaruhi sebuah tabel penjualan. Kenapa? Karena setiap penjualan bisa dipastikan ada customer-nya gitu ya, karena meskipun orangnya tidak datang gitu ya secara tatap muka, tapi ada transaksi di mana ada yang membeli dan ada yang menjual gitu ya. Nah, si customer ini membeli atau memesan, sedangkan perusahaan menjual ya. Oke, ini yang dimaksud dengan kardinalitas minimum. Berikutnya, nah ini contohnya. Kita bisa melihat gitu ya, menggunakan konsep kardinalitas yang disampaikan oleh Batini, bahwa penjelasan tentang dia minimal atau maksimal kardinalitas punya kardinalitas atau enggak ini diberikan keterangan sesuai dengan entitas yang ada. Misalkan entitas barang, di situ terlihat entah barang itu terhubung dengan siapa, mungkin barang atau persediaan ini terhubung dengan penjualan atau pembelian, tetapi yang pasti barang ini nilai kardinalitas minimumnya adalah 0. Jadi bisa jadi barang tidak terhubung gitu ya. Kalau 0 itu barang tidak dihubungkan dengan tabel yang di seberangnya gitu ya. Misalkan barang gitu ya, barang di seberangnya ini, nah di seberang sini, nah, ini adalah event itu atau penjualan gitu ya. Maka kalau barang ini dituliskan 0, seperti ini berarti minimum 0, maka dia tidak dihubungkan dengan tabel di seberangnya yaitu tabel penjualan. Tetapi kalau barang kemudian dituliskan kardinalitasnya ini 1, maka asumsinya bahwa barang itu setidaknya terhubung pada sebuah baris yang ada di seberangnya. Misalkan kita contohkan di seberangnya ini adalah tentang transaksi penjualan gitu ya. Berarti barang akan selalu dikaitkan dengan penjualan meskipun atau setidaknya kalau 1 itu berarti pasti berhubungan ya. Pasti ada hubungan meskipun hanya 1.
Tapi kalau sudah 0, pasti tidak ada hubungan. Ya. Selanjutnya, kardinalitas. Nah, kardinalitas ini ada 3 jenis dasar hubungan antara entitas berdasarkan kardinalitas maksimum. Kalau tadi kita sudah bicara yang minimum, sekarang kita coba kenalan sama yang maksimum. Kardinalitas maksimum gitu ya. Di sini dikatakan ada hubungan. Nah, kalau yang tadi adalah di sebelah kiri gitu ya keterangannya. Kalau yang maksimum ada di sebelah kanan ya. Satu ya. Ini adalah hubungan one-to-one relationship. Nah, contohnya misalkan ya. Kita bisa lihat ini ya. Saya tak pinggirkan dulu ini. Ini ada penjualan yang berrelasi dengan penerimaan kas. Maka yang bisa dikatakan di sini adalah penjualan menurut Batini ya, konsepnya Batini membacanya adalah penjualan belum tentu gitu ya, dikaitkan dengan tabel yang ada di penerimaan kas. Paham ya? Satu baris dari penjualan belum tentu dihubungkan dengan sebaris atau beberapa baris gitu ya di penerimaan kas. Kenapa? Karena minimumnya adalah 0 sebelah penjualan. Kemudian maksimumnya adalah 1. Berarti maksudnya penjualan ini misalkan dia mempengaruhi penerimaan kas, maka tidak boleh lebih dari 1 jumlah satu baris penjualan ya. Penjualan yang diwakili dengan F001, F002 ya, nomor fakturnya. Ini hanya ada satu nomor faktur gitu ya, yang tertulis pada tabel penerimaan kas. Gitu ya. Karena apa? Karena di penjualan ini di simbol kardinalitas ya, di dalam kurung ini sebelah kanan ini menunjukkan maksimum, ini bernilai 1. Jadi paling banyak kalau mau menghubungkan penjualan dengan entitas penerimaan kas, maka paling banyak adalah 1. Oke, kita berhenti dulu.